Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi seputar Shopee PayLater. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar atau telat bayar di Shopee PayLater. Nah, pertanyaannya adalah apakah jika kita gagal bayar di Shopee PayLater, apakah debt collector-nya bakal datang ke rumah kita? Nah, jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Yuk simak pembahasannya teman-teman. Nah, di Shopee PayLater ini kan perlu kalian ketahui penyebaran dari debt collector-nya itu memang tidak sebesar Akulaku ataupun Kredivo ya. Rata-rata yang didatangin, pengalaman dari teman-teman yang didatangin rata-rata berlokasi di Jabodetabek teman-teman. Jadi masih belum ada laporan di luar Jabodetabek itu didatangin Shopee ya. Misal di kota-kota yang kecil, misal contoh di kota-kota yang mungkin di Jawa Timur yang di pelosok dan lain sebagainya, itu masih jarang banget didatangin debt collector dari Shopee PayLater. Namun untuk di kota-kota besar itu ada beberapa, dan namun ada yang bilang sudah telat hampir satu tahun itu juga tidak didatengin teman-teman. Nah, sebagai contoh mungkin di daerah Surabaya itu ada kasus didatengin dan ada kasus juga tidak didatengin. Jadi kita masih belum bisa tahu acuannya sebagaimana, tapi yang pasti untuk di daerah Jabodetabek itu pasti didatengin. Untuk waktunya itu bisa kisaran 3-4 bulan ke atas baru didatengin teman-teman. Jadi buat kalian yang baru telat 2 hari, 3 hari, kemudian 10 hari, nggak usah khawatir ya, karena nggak bakal didatengin sih, apalagi nominal pinjaman kalian itu nggak begitu banyak teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin di luar kota tapi dengan nominal yang sangat besar, ini mungkin bisa dijadikan perhitungan bagi debt collectornya. Apakah worth it nggak sih datang ke rumah kalian? Nah, biasanya ada kasus tertentu nih teman-teman, kenapa kok rumah dia jauh dan kenapa orang yang di kota ini, misal contoh dia telat 2 bulan nggak didatengin, tapi ada kasus yang telat 2 bulan meskipun di kota yang agak kecil itu didatengin. Nah, biasanya ini berpengaruh dari kota atau lokasi rumah kalian teman-teman. Jadi di daerah rumah kalian ini, di sekitarnya itu biasanya banyak banget yang gagal bayar. Jadi otomatis DC ini menganggarkan anggaran untuk menuju ke lokasi kalian biar sekalian gitu penagihannya. Jadi misal ada 10 orang di daerah kampung kalian gitu ya, nah itu bisa jadi mereka bakal datang lebih cepat. Harusnya di kota kalian itu nggak ada DC-nya, jadi nggak bakal datang. Tapi berhubung di kota kalian ini atau di kampung kalian ini ada banyak banget yang gagal bayar, otomatis dari pihak Shopee PayLater-nya pun memberikan fasilitas kepada debt collector-nya untuk pergi ke tempat kalian. Jadi dari kota-kota terdekat kalau ada itu ditunjuk atau diberikan penugasan untuk ke lokasi di kampung kalian, karena memang di sana banyak yang gagal bayar teman-teman. Nah, biasanya hal itu seperti itu ya, karena apa? Kok kita nggak bisa memvalidasi berapa lamanya itu nggak bisa, karena ya memang tergantung dari lokasi. Kalau memang lokasi rumah kalian ini cuma kalian satu-satunya yang ada dan hutang kalian pun lebih dari 2 juta, itu pun kemungkinan kecil bakal didatengin kok, karena nggak worth it cost-nya, dan mereka lebih memprioritaskan yang jelas-jelas yang ada di lokasi atau di kota yang memang ada debt collector dari Shopee PayLater. Jadi untuk aplikasi-aplikasi PayLater seperti ini biasanya mungkin masih belum terlalu banyak ya, tapi nggak menutup kemungkinan dalam waktu cepat atau dalam waktu dekat mereka bisa memperbanyak. Karena kita tahu kan, debt collector itu bukan pegawai atau resmi sebagai karyawan dari aplikasi PayLater ini. Contoh, banyak banget yang menggunakan jasa atau perusahaan lain sebagai outsource untuk merekrut debt collector teman-teman. Jadi yang disuruh nagih-nagih ini berstatus karyawannya bukan berstatus Akulaku, cuman mereka mendapatkan penunjukan. Nah, alasan kenapa mereka melakukan ini tentunya untuk melepaskan diri atau mungkin agar tidak terlibat dengan kasus hukum yang dimana jika debt collector ini emosi dan lain sebagainya membuat masalah, itu tidak berdampak langsung kepada pihak pinjolnya atau pihak PayLater-nya. Sebagai contoh, misalnya kekerasan dan lain sebagainya, yang dituntut adalah debt collector-nya dan kemudian pihak penyedia outsource-nya. Jadi bukan Akulaku atau bukan Shopee PayLater-nya. Seperti itu teman-teman ya. Itulah alasan kenapa dari dulu banget banyak yang menggunakan debt collector ini sebagai jasa penagihan, bukan merekrut karyawan sendiri untuk penagihan. Semoga video ini bisa sedikit memberikan kalian gambaran ya, buat kalian yang saat ini sedang gagal bayar di Shopee PayLater, nggak usah terlalu khawatir dan nggak usah terlalu dipusingin. Untuk masalah teror, WA dan lain sebagainya, kalian abaikan saja. Yang penting kalian respon dan kalian bilang mohon maaf bahwa kalian masih belum bisa membayar tagihannya. Nah, itu sudah cukup teman-teman. Kalian nggak perlu yang gimana-gimana, kalian nggak perlu ketakutan yang gimana-gimana, kalian tenang saja. Karena kalau dengan tenang, kalian bisa fokus untuk mencari uang untuk membayar hutang-hutang kalian. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.